warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rafa'anna al-waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Hadirin sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini bisa bertemu ya. Pada ini UNAN tuh Universitas Andalas berarti ya, betul ya. Apa namanya, mungkin 2019 itu bapak saya itu masih nangani proyek pembangunan UNAN yang di atas gunung itu ya. Betul, ada kampus yang di atas gunung itu ya. Nah itu, tapi kemudian berpindah tugas ke Bekasi itu. Oke sekalian, tema kita siang jelang sore hari ini berkaitan dengan worldview, dan tema ini sebetulnya adalah tema yang saya tidak tahu peta besarnya ya, tetapi sejauh yang saya ketahui tema ini sangat dalam artian penjelasan mengenai apa itu worldview, dengan penjelasan perluasan penjelasan ini kita sangat berhutang kepada Ustaz Hamid Fahmi Zarkashi. Beliau rektor Unida sekarang, dan bulan depan beliau akan mendapatkan gelar profesorialnya dalam bidang filsafat Islam begitu. Dan sebelum saya masuk ke temanya, izinkan saya bercerita bahwa sebetulnya kata worldview ini adalah kata yang sudah lama ya dipakai, tetapi memang masih terbatas di lingkaran-lingkaran tertentu. Kata ini pertama kali digunakan secara tidak sengaja oleh Immanuel Kant, ya, pemikir dari Jerman, ya, yang punya filsafat kritis itu. Dalam buku dia, Kritik the Pure Reason kalau tidak salah, itu menggunakan istilah Weltanschauung. Weltanschauung itu dari bahasa Jerman, Welt yang saya pahami, Welt itu ya seperti kata world dalam bahasa Inggris, dan Schauung itu serupa dengan kata see dalam bahasa Inggris. Nah, akan tetapi sebagai sebuah kata teknis yang menggabungkan dua kata tadi, yaitu world dan Schauung tadi, dia maknanya sudah tidak lagi seperti semula, tidak hanya sekedar melihat dunia begitu, tidak, tapi dia lebih khusus. Tapi karena kata itu belum ada kata yang sesuai untuk menerjemahkannya, maka terjemahan edisi Inggris dari buku Immanuel Kant tersebut itu menerjemahkan kata Weltanschauung menjadi the intuition of the world, intuisi tentang dunia. Penggunaan kata intuisi tentang dunia ini adalah sebuah adalah sebuah pilihan yang tentu tidak mudah. Pasti ketika menerjemahkannya itu, kalau kita mencoba membayangkan ya, bagi teman-teman yang pernah mencoba menerjemahkan sebuah teks begitu, pasti orang ini yang menerjemahkan tentu bukan orang biasa, dia pasti seorang peminat filsafat atau bahkan seorang sarjana filsafat. Lalu ketika dia menemukan kata Weltanschauung, dia bertanya, ini sebuah kata yang memang dimaksudkan oleh Immanuel Kant atau tidak sengaja begitu. Nah, kemudian kalau dia sengaja, maka apa terjemahan? Kalau tidak sengaja, apa yang dia maksudkan? Maka kemudian ketika penerjemah menggunakan istilah intuisi tentang dunia, itu dia pasti akan mempertimbangkan kalimat-kalimat sebelum dan kalimat-kalimat sesudahnya begitu. Nah, intuisi tentang dunia menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat kesadaran, bukan hanya sekedar pikiran, tapi lebih itu, dan dia punya irisan dengan perasaan. Ya, jadi intuisi tentang seperti itu. Nah, kata Weltanschauung ini mulai berfungsi operasional. Muridnya Immanuel Kant yang namanya William Dilthey, saya tidak tahu dalam kajian ilmu sosial William Dilthey dikenal atau tidak, karena dia salah satu penganut tiga sebetulnya. Dia mulai mendefinisikan kata Weltanschauung ini. Definisikan kurang lebih pada makna hubungan
apa-apa yang ada dalam pikiran manusia dengan dunia yang mengitarinya. Nah, ini sudah mulai jelaskan kalau tadi intuisi tentang dunia, kalau ini hubungan antara pikiran, kesadaran manusia dengan dunia. Nah, berarti kan sudah mulai kelihatan kan arahnya. Nah, setelah si Dilte menggunakan kata-kata itu mulai tersebar ke dalam bahasa lainnya, ke dalam bahasa Inggris menjadi worldview, ke dalam bahasa Prancis, ke dalam bahasa Belanda dan sebagainya. Juga tersebar ke berbagai aliran filsafat yang hanya orang-orang filsafat kritis ya, tapi orang-orang rasionalisme menggunakannya, orang-orang dari menggunakannya, termasuk nanti belakangan dia dipakai oleh teolog, dipakai oleh para pengkaji agama begitu. Lalu kemudian dia juga tersebar ke dalam berbagai disiplin ilmu bahkan, ya orang yang mengkaji sains kealaman menggunakan istilah worldview. Meskipun mungkin dalam istilah yang sedikit berbeda, misalkan kita tahu Thomas Samuel Kuhn menggunakan istilah paradigma ya, paradigm. Sementara istilah paradigm itu sebelumnya dipakai di wilayah yang berdekatan dengan Immanuel Kant sebagai istilah politik kan, seperti orang-orang hanya Marx ya, itu menggunakan istilah itu. Dan dia juga digunakan dalam istilah lain, misalkan belakangan ada bukunya siapa itu, saya lupa. Orang antropologi itu juga menggunakan istilah worldview sebagai asas perubahan manusia. Nah itu dia. Nah, dia dimulai tersebar. Nah, kalau diperkirakan itu mulai tersebar di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Nah, istilah yang serupa tampaknya mulai tersebar di dunia Islam di tahun-tahun 50-an, 60-an. Makanya kemudian Ustaz Hamid menunjukkan kepada kita bahwa sebagian pemikir-pemikir ideologis Islam di tahun 50-an, 60-an itu menggunakan istilah yang menyerupai worldview. Nah, misalkan siapa? Misalkan Said Qutb yang merupakan ideolog Ikhwan, Albana ya, istilah tasawur. Meskipun kata tasawur itu sebetulnya lebih presisi untuk diterjemahkan persepsi. Mungkin karena tidak ada kata bisa mewakili kata worldview, maka atau bahkan para itu, maka saya tutup menggunakan istilah itu dalam maksud yang lebih luas, bukan sekedar persepsi, tapi yang lebih dalam dan luas. Nah, itu dia. Kutub ya. Lalu ada juga ideolognya Hizbut Tahrir yang belakangan keluar, namanya Samih Hati-Huzzain. Nah, Samih Hati-Huzzain itu menggunakan istilah mabda. Nah, tapi dipahami, Hizbut Tahrir adalah hizib, itu partai. Nah, maka mabda sebagai sebuah istilah untuk ideologi itu lebih familiar bagi teman-teman Hizbut Tahrir. Hanya kemudian pendefinisiannya yang unik ya. Samih Hati-Huzzain ini mendefinisikan mabda sebagai akidah fikriyah. Akidah fikriyah itu adalah akidah yang berasaskan pikiran. Tentu istilah ini tidak berarti bahwa dimensi akidah itu semuanya pikiran, tidak. Bagian yang sifatnya non pikiran, lebih intuitif gitu kan ya misalkan. Tetapi istilah akidah fikriyah ini menarik. Bahkan saya pribadi cenderung kalau istilah itu mau dipakai, bisa kita kembangkan maknanya bahwa akidah itu tidak hanya sekedar punya basis pikiran, tapi punya dampak terhadap kerangka berpikir kita. Nah, itu akidah fikriyah dalam bahasanya Samih Hati-Huzzain. Sementara kalau pemikir di Asia Selatan namanya adalah Al-Maududi, ya, pendiri Jamaat Islami, itu menggunakan istilah Islami Nadhoriyah, bukan bahasa Arab. Ya, kalau kemudian diarabkan mungkin karena bahasa yang dipengaruhi oleh Arab, maka Islami Nadhoriyah itu adalah Nadhoriyah Islamiyah. Hanya Nadhoriyah Islamiyah itu adalah istilah yang sifatnya sifat
menunjuk kepada kata yang hal-hal yang materialistik. Karena kalau kita cermati dalam Quran, kata nador itu biasanya digunakan untuk objek-objek bendawi. Misalkan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat sama kaifa rufi'at, itu kan objeknya material semua kan. Ibil ya, unta, sama ya, ilal ard ya, ilal jibal kaifa, nah itu di objek bendawi. Atau kemudian yang lain yang kemudian oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dimaknai begitu dalam, yang duril insanu ila ta'ami, coba manusia nador terhadap ta'amnya, terhadap makanannya. Kita disuruh Allah untuk mengamati makanan kita. Ila ta'ami anna sababna sabba, ya kan, makanan itu ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyuruh kita untuk memikirkan bagaimana padi itu ditanam, ya dia dapat nutrisi dari tanah, lalu kemudian mendapatkan penguat dari air hujan. Ya, air hujan itu berasal dari awan, awan berasal dari mana, sehingga padi itu adalah hasil dari atau merupakan akumulasi kenikmatan Tuhan yang begitu banyak. Nah, itulah nador. Nah, karena nador itu melibatkan pikiran, makanya nador itu dalam bahasa Melayu, dok dengan dot itu meleburnya menjadi L kan, nalar, nador, hanya kalau dalam bahasa Indonesia kesannya nalar itu hanya pikiran. Padahal kalau kita lihat bahasa Arabnya, nador itu mengamati dan memikirkan. Tapi dalam bahasa nalar itu merujuk kepada pikiran saja. Orang mau nikah saja kan juga nador kan ya, mau mendapat calon istrinya kan melihat, kan bukan cuma dilihat kan, tapi juga memikirkan. Kira-kira calon istrinya ini waras apa enggak gitu. Ya, calon istrinya juga mengamati calon suaminya, ini orang normal enggak gitu kan. Dia mikir itu. Kan nggak mungkin asal cakep iya deh gitu kan, nggak mungkin, dia akan berpikir ya. Nonton dalam nikah saja pakai mikir ya. Nah itu dia, apalagi terhadap semesta. Nah, itu dia. Akan tetapi kemudian ada sekalian, istilah worldview sebagai sebuah kata tadi, worldview dalam bahasa ini tidak populer ya. Cenderungannya pemaknaannya tadi terbatas pada pandangan sosial politik atau yang kita sebut sebagai ideologi. Syed Qutb mendefinisikan worldview, beliau membincang persoalan metafisika, apa-apa yang dibalik wujud, ma wara'a al-wujud istilahnya. Pandangannya masih sangat politik, karena memang situasi dunia Islam saat ini bertarung kan antara Islam dengan kapitalisme, dengan komunisme, dengan penjajahan ya. Maka alam pikir politik itu masih dominan. Begitupun dengan Samih, begitupun dengan Abul A'la. Tapi kata worldview sebagai sebuah kata yang maknanya lebih luas, lebih filosofis, belakangan digunakan. Nah, misalkan siapa? Misalkan Syed Muhammad Naqib Al-Atas ya, beliau menggunakan kata worldview dalam makna yang filosofis, sebagaimana banyak pemikir yang lain nantinya juga akan menggunakan kata itu. Nanti belakangan Syed Naqib mengarang buku yang berisi berisi monograf beliau yang judulnya kan Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Sementara Immanuel Kant itu pertama kali itu dalam Prolegomena menolak metafisika, Syed Muhammad Naqib Al-Atas dalam Prolegomenanya menegaskan tentang metafisika. Prolegomena ini kan prolog. Tapi meskipun prolog kita bacanya pening juga itu. Nah, itu the Prolegomena to the Metaphysics of Islam, an exposition of the basic concept of the Islam, kalau nggak salah begitu. Di situ beliau ingin mengatakan bahwa ini loh konsep-konsep pokok untuk worldview seseorang yang berasal dari Islam. Itu Syed Naqib. Hanya beliau tidak menjelaskan worldview itu apa, itu beliau nggak jelaskan. Hanya worldview Islam itu bagaimana, beliau sangat detail. Saya ulangi, Syed Naqib itu menyebutkan worldview Islam itu seperti apa, beliau jelaskan secara detail. Tapi yang disebut worldview Islam itu apa, beliau tidak membincangkannya. Nah, baru kemudian murid beliau, sebenarnya muridnya Fazlur Rahman, ini memang unik ya, banyak muridnya Fazlur Rahman
begitu, tetapi malah berkhidmat kepada Syekh Naqib Alatas ya. Syekh Naqib dari kalian orang Padang malah dekat ya. Kami dari Jogja 3 jam, di tempat kalian Padang cuma sejam itu malahan. Dekat kalian sebetulnya kan. Itu ada murid beliau namanya Alparsalan Asigens. Bahkan Alparsalan Asigens ini adalah promotornya Pak Amin Abdullah, ya, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga yang punya teori integrasi interkoneksi. Alparsalan ini ketika masih membimbing Alparsalan ini kan sebenarnya semasa ya, berteman dengan Nurkolis Majid. Setelah beliau S3, beliau pulang ke Turki, saat itu sedang bimbing Amin Abdullah begitu. Nah, beliau datang ke acaranya ISTEC ya. Awal-awal ISTEC itu punya acara seminar internasional tentang filsafat sains. Nah, di situ Syekh Naqib itu di Pineng ya, di Pineng. Nah, Ustadz Hamid ternyata saat itu ikut itu. Di Pineng itu Alatas beliau mempresentasikan paper yang ada di dalam Prolegomena yang juga diterbitkan terpisah dengan judul Islam and the Philosophy of Science, Islam dan falsafah sains. Nah, di situ Masya Allah Alatas ingin menunjukkan bahwa kata sains dalam makna Islam itu bukan sekedar sains dalam makna Islam itu luas. Nah, Alparsalan itu juga presentasi di acara itu dan terkesan dengan penjelasan Syekh Naqib itu. Bahkan beliau mengatakan he is a philosopher gitulah. Beliau adalah filosof beneran lah. Nah, kemudian setelah mendatangi Syekh Naqib, kemudian menyalaminya, kemudian berbincang, kemudian Syekh Naqib menawarkan, mau nggak ngajar di ISTEC? Meskipun Alparsalan orang Amerika, beliau ya dari ISTEC Pak, padahal nggak tahu gajinya berapa dan gajinya berapa, tunjangannya apa nggak tahu ya, iya aja. Karena kecintaan pada pengetahuan kan dan cocok. Nah, ketika Alparsalan kemudian beliau ada di ISTEC, beliau banyak berbincang dengan Alatas, itu beliau menemukan kesadaran baru. Beliau seorang Kantian awalnya, ya, seorang Kantian yang dalam sistem filsafat itu tidak dengan sistematika yang canggih itu tidak mengakomodir metafisika kan dalam nalarnya Kantian itu. Nah, kita ketika ketemu Alatas ada revisi lah. Nah, baru kemudian Alparsalan ini kemudian menulis buku ya. Menulis buku judulnya Islamic Science, Two Word Definition. Mengulas tentang kata worldview itu. Gimana sih worldview itu terbentuk? Bagaimana ilmu dan worldview itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Islam memiliki budaya ilmu, ya, budaya ilmu menghasilkan ilmu nanti akhirnya akan mengokohkan worldview Islam. Nah, singkatnya begitu nanti ada filter. Nah, itu dia. Lalu karya Alparsalan itu terus diolah sehingga kemudian muncul buku Islamic Science In Its Burdens. Yang terakhir adalah Islamic Scientific Tradition in History. Jadi bagaimana ilmu Islam itu berkembang ya menggunakan teorinya Kant dari problematisasi, kemudian disciplinary, kemudian naming begitu. Nah, ilmu Islam itu kan berkembangnya dengan cara yang sangat sistematis. Dan Alparsalan mengatakan bahwa itulah bagaimana worldview itu menjadi kukuh melalui proses itu. Nah, itu dia. Hanya kemudian di kalangan umat Islam yang membincangkan worldview ini menggunakan istilah worldview, tetapi penekanannya kepada Quran. Misalkan Triple IT itu menerbitkan bukunya Toha Jabir kalau nggak salah. Toha Jabir atau Abdul Hamid Abu Sulaiman itu judulnya Quranic Worldview. Ini sebenarnya tidak tepat karena worldview itu tidak hanya sekedar Quran, ya. Bahkan bagian dari Quran itu dia membutuhkan penjelasan dari hadis. Nah, itu dia. Ada juga yang worldview, tetapi menggunakan kata worldview, tetapi sambil lalu, dia tidak mampu menjelaskan yang worldview Islam itu apa saja. Bahkan menggunakan kata worldview, tapi liberal, seolah-olah Islam itu tidak yang
yang tegas, yang solid, yang selesai begitu. Ini kan lucu sebetulnya. Hanya kemudian ada sekalian lagi-lagi yang secara serius membincang, mengolah bahasan worldview ini tidak banyak. Lebih-lebih di zaman liberasi pasca tahun 2000-an itu makin banyak yang Muslim tapi seperti tidak punya worldview. Kalaupun ada itu seperti berserakan itu, tidak menjadi satu bangunan yang utuh. Sehingga dia akan berubah mengikuti kecenderungan zaman, tren pengetahuan itu berubah. Berbeda dengan worldview yang dimaksudkan oleh Syed Al-Atas yang dia sifatnya final dan selesai. Dan finalitas worldview Islam itu dia punya aspek-aspek yang sifatnya permanen, tegas begitu, nggak akan berubah. Tapi dia juga mampu mengakomodir perubahan-perubahan. Makanya kemudian ada istilah dynamic stabilism, stabilitas yang dinamis. Jadi ada aspek-aspek sawabit atau tetap begitu, tapi ada juga aspek yang sebenarnya mutaghayirat, berubah terus. Itu dia. Ketika saya di PKU tahun 2013, tadi di awal 2014 saya mulai menulis tentang tentang tauhid dan ilmu. Dan di situ mau tidak mau banyak menyinggung tentang worldview. Saat itu saya masih ingat menggunakan kata worldview di internet itu tidak banyak buku bertema worldview. Tidak banyak. Sekurang-kurangnya bukan tidak banyak dalam artian nggak ada, tapi yang diunggah itu jarang. Nah, baru tahun 2017 ketika UNIDA mulai membuat program doktoral, saya untuk mencari buku-buku yang relevan tentang worldview. Itu ternyata angkanya sudah berlipat. Saat itu saya melacak hampir 60-an judul buku tentang worldview yang sudah ada di internet. Meskipun yang PDF-nya bisa diunduh hanya sekitar 25-30 judul. Nah, yang menarik, yang paling rajin membincangkan tentang worldview itu adalah teolog, pendeta Kristen. Nah, tadi saya ba'da duhur menuju rumah ini, dari rumah orang tua kebetulan mampir ke toko buku Kristen, Betania itu. Kebetulan di Jogja ini ada toko buku Kristen namanya Betania, saya mampir aja. Nah, terus kemudian saya mau ngucapin salam nggak tega gitu kan. Masa iya kan toko Kristen, dan saya bilang Assalamualaikum gitu. Karena saya nggak tega ya sudahlah. Saya masuk aja, permisi Pak, mau tanya gitu. Untung saya pakai masker sehingga jenggot saya nggak kelihatan gitulah ya, biar bapaknya nggak takut juga kan. Nah, itu kemudian saya mau tanya Pak, saya mau tanya nih Pak, ada penerbit Momentum nggak Pak? Wah ada Mas. Nah, mau nyari buku apa? Aduh, saya itu nyari bukunya David Naugel dan James Sire, saya bilang. David Naugel dan James Sire. Nah, ini dua nama ini sekarang, David Naugel dan James Sire ini termasuk pemikir Kristen yang mengulas tentang worldview dengan sangat baik. Bahkan kalau yang David Naugel ini dia menjadi disertasi di Texas University at Arlington itu. Jadi Universitas Texas yang tampaknya di cabang mungkin dusun atau desa atau nagari Arlington gitulah ya. Nah, itulah di daerah sono. Itu disertasinya terkenal itu, the concept, the history of the concept of worldview. Nanti silahkan dicari itu, internet masih bisa. Hanya kemudian diterbitkan dengan bahasa yang lebih itu. Dan ternyata penerbit Katolik yang namanya penerbit Kristen yang namanya Momentum, ini penerbit Surabaya nih, ini ternyata sudah menerjemahkannya 3 tahun yang lalu. Nah, kata worldview itu ada sekali itu kan dari kata world dan view gitu ya. World itu dunia, view itu ya pemandangan kan, atau pandangan itulah ya. Sehingga worldview itu terjemahan letterleknya adalah pandangan dunia. Dalam bahasa Indonesia pandangan dunia itu kurang familiar. Ada yang kemudian menerjemahkannya menjadi pandangan alam. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai pandangan hidup. Ada juga yang menerjemahkannya sebagai falsafah hidup. Bahkan ada juga yang memaknanya sebagai way of life. Ada yang menggunakan istilah falsafah dalam makna worldview itu ada juga. Tapi bukunya Naugel ini diterjemahkan oleh penerbit Momentum dengan judul Wawasan Dunia. Dan ternyata di kalangan Kristen Indonesia
cermati beberapa buku di sana tadi, ada beberapa buku menggunakan istilah yang sama. Mari membentuk wawasan dunia Kristen kita. Berarti kan Christian worldview, ya kan? Terus kemudian how to ada buku dari penerbit Gloria namanya. Itu thinking about our worldview itu atau memikirkan wawasan dunia kita. Nah itu ternyata di kalangan Kristen dia malah lebih familiar. Jadi di kalangan Kristen dia lebih familiar. Bahkan meskipun kemudian saya belum membahas secara detail tentang bagaimana konstruksi teoretiknya, tetapi di kalangan Kristen kata wawasan dunia itu sesuatu yang sudah melekat dengan bahasan akidah mereka. Padahal akidah mereka itu sejak awal nggak rasional. Saya ulangi, pandangan akidah mereka nggak rasional, tapi mereka ternyata mungkin karena mereka berhadapan dengan ternyata di buku-buku Kristen tuh banyak panduan untuk menghadapi LGBT begitu. Nah ternyata di situ kita temukan bahwa mereka sadar bahwa menghadapi kemodernan itu perlu satu bangunan akidah atau bangunan teologis yang rapih, ya, meskipun sebetulnya Kristen nggak siap. Nah sementara kita umat Islam ini lucu sebetulnya. Umat Islam itu sebenarnya dalam kata akidah itu sudah mengandung konsekuensi pandangan dunia. Akidah Islam itu berarti asalnya itu pandangan dunia Islam. Asalnya. Akan tetapi belakangan umat Islam itu memahami akidah sebagai doktrin saja. Doktrin yang diyakini saja dan tidak punya imbas pikiran. Makanya misalkan banyak pemikir liberal itu ya rukun Islamnya 6, nggak ditambahin, nggak dikurangi. Bicara Tuhan misalkan kalau dia tadinya Asy'ari, dia akan memahami Tuhan itu ya punya sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi sampai kudro hayah gitu, basiron mutakalliman yang sifat 20 itu. Akan tetapi ketika dia berhadapan dengan pemikiran kontemporer dia goyah. Dia seperti bingung gitu. Berarti itu yang sekedar diyakini. Padahal kalau kita renungkan dari sekalian, rukun iman kita yang 6 itu kan konsekuensinya worldview semua. Ya, misalkan kalau kamu meyakini adanya Allah, berarti kamu meyakini bahwa semua hal selain Allah itu hanya ciptaan. Dan yang betul-betul wujud itu hanya Allah. Selain Allah itu hanya bagian dari afal, sifat dan afalnya Allah. Makanya kalau dalam istilah mutakallim atau teologi Islam itu sifat semua hal selain mungkinul wujud, probable beings gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa iya, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak. Kalau kalian nikah kan maybe yes, maybe no gitu ya. Itu maybe yes, maybe no urusan nikah kalian. Tapi sebenarnya maybe yes, maybe no itu bukan hanya sekedar urusan nikahnya kalian, tapi juga wujud kita itu maybe yes, maybe no. Maksudnya bisa Allah adakan, bisa Allah hilangkan. Kalau Allah adakan maka ada, kalau Allah tiadakan maka tiada, gitu aja. Nah itu dia. Nah, rukun kita yang kedua, iman kepada yang gaib, secara khusus malaikat, membuat kita tahu bahwa realitas itu bukan hanya realitas fisik, tapi juga ada realitas metafisik kan? Ya enggak? Rukun iman kita itu konsekuensional loh. Makanya dulu nggak mau syahadat, karena mereka tahu konsekuensi dari syahadat mereka itu sistemik. Orang Muslim sekarang dengan mudah karena nggak tahu konsekuensinya. Orang kafir Quraisy dahulu nggak mau syahadat karena mereka tahu konsekuensi dari syahadat itu kemana-mana. Kan begitu sebetulnya. Iman kita kepada kitab itu membuat kita tahu bahwa ada kebenaran, kebenaran itu bisa dijangkau, ya, dan kitab suci itu adalah rujukan primer dari kebenaran dunia ini. Nah, jadi kalau ketika Quran mengatakan sesuatu batil, ya itulah kenyataan dari dulu sampai akhir zaman nanti akan begitu, nggak berubah. Ya. Atau sebaliknya apapun itu, ketika Quran membicarakan sesuatu itu realitas itu begitu. Sumber kebenaran kita. Termasuk ketika kita mengimani adanya Nabi, kita jadi tahu manusia ideal itu yang macam itu.
Jadi kalau orang itu worldview-nya benar kan nggak mungkin kan dia berpikir bahwa hidup itu sekedar apa namanya lahir, sekolah, kemudian kerja, nikah, punya anak, selesai begitu. Enggak kan? Dia pasti tahu bahwa ada aspek ibadah di situ, ada aspek dakwah di situ, ada aspek apa namanya bahkan jihad di situ. Tidak ada tidak ada konsep tentang pensiun itu tidak ada. Pensiun dari pekerjaan formal ada, tapi selain itu masih ada kerjaan yang lainnya. Makanya kalau ada orang selesai pekerjaan apa namanya apa pensiun dari pekerjaan formalnya, tapi dia masih tahu masih ada ibadah yang harus dijalankan, masih ada dakwah yang harus dijalankan. Nah, itulah muslim. Tapi kalau dia selesai pensiun kemudian dia pikir, wah sudah nggak ngapa-ngapain lagi, terus kemudian dia post-power syndrome dan dia menganggap bahwa hidupnya selesai karena sudah tidak bekerja. Itu bukan pandangan Islam. Ya, karena Nabi Muhammad itu, para nabi yang diusungnya Nabi Muhammad, itu menggambarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan kehidupan yang seharusnya dijalani muslim. Yang tidak mengikuti pola serupa itu bisa kita questioning ya, apakah itu sesuai dengan kerangka kehidupan yang ideal menurut Nabi itu. Masuk kemudian ketika kita bicara tentang iman kepada hari kiamat begitu. Kita tahu bahwa dunia ini hanya bagian dari keseluruhan kehidupan yang panjang. Dan setelah kehidupan dunia ini ada satu kehidupan yang lain yang akan berkelanjutan. Setiap tindakan kita di dunia ini akan dihitung di sana kan gitu. Termasuk iman kepada takdir itu buat kita tahu batas-batas kuasa manusia itu di mana. Dan sebaliknya, ketetapan Tuhan itu bekerja di level apa itu, kita berkesadaran itu. Nah, sehingga iman itu bukan sekedar poin-poin yang dihafalkan secara kognitif, kemudian diyakini begitu saja, nggak begitu. Dia punya imbas pada cara kita bernalar. Nah, rukun iman yang 6 itu tadi konsep pokok. Sementara turunannya banyak. Kita punya konsep tentang halal haram, sawabit mutaghayyirat, ada konsep tentang syubhat, apalagi kita punya konsep-konsep yang lebih praktis tentang rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kita punya konsep-konsep tentang syariah, fikih, tazkiyatun nufus, tasawuf, falsafah. Kita punya banyak konsep yang merupakan turunan dari kita yang 6 itu. Nah, itu dia dari sekalian. Nah, kalau kita kemudian bicara worldview Islam, memang bukan paling pokok kita ada di dua pemikir ya. Selain itu tentu tetap berharga, tapi saya pribadi melihat yang paling sistematis untuk mengartikulasikannya, menjelaskannya secara runut dengan pendetilan-pendetilan yang menurut saya memuaskan itu ya Syed Muhammad Naqib Alatas dan muridnya Al-Faslan Asigens. Nah, murid-murid Al-Faslan yang lain mengelaborasi. Nah, dan di situ kemudian kita juga temukan bahwa dari sekalian dari dua orang itu kita tahu bahwa worldview Islam itu adalah pandangan yang memang sudah melekat pada agama ini. Dari proses kebudayaan, bukan hasil dari evolusi pengetahuan atau hasil dari kesepakatan, bukan. Dia inherent, makanya istilah worldview Islam itu disebutnya the worldview of Islam atau Islamic worldview. Kalau Islamic worldview kan berarti kan worldview Islami, sebuah pandangan yang punya karakter Islam. Tapi yang lebih tegas adalah the worldview of Islam, pandangan hidupnya Islam. Islam itu memang punya pandangan hidup, bukan karena kamu, bukan karena dia atau karena ulama, bukan. Tapi memang sejak awal ketika al-yauma akmaltu lakum dinakum itu dia sudah inherent di situ, ada worldview di situ. Nah, bedanya adalah ketika dulu Nabi mengajarkannya, dia tidak kritik. Hanya kemudian semua bekerja dalam diri para sahabat. Nah, baru kemudian setelah zaman berkembang, ya ilmu itu diartikulasikan. Ada banyak ilmu yang perlu kita tata, kita susun untuk membuat konstruksi worldview kita itu utuh. Itu. Ya, makanya kemudian kita temukan bahwa jadi gimana sih itu worldview itu? Jadi tentang definisinya itu kalau kita satukan itu ya berbagai definisi yang berserak itu, worldview Islam itu kan sebenarnya adalah tentang bagaimana cara Islam melihat kenyataan, melihat kebenaran,
Ya, dan ketika seorang muslim mengatakan asyhadu alla ilaha illallah atau bersyahadat itu, worldview itu sudah mulai tertanam pada dirinya dan secara sistemik kepada seluruh kehidupannya, bahkan nanti akan menghasilkan peradaban itu. Jadi ketika itu bekerja dalam diri seseorang, itu mempengaruhi pengetahuannya, kemudian menuntun tindakan-tindakannya, termasuk kemudian menghasilkan aspek-aspek kebudayaan yang berakhir menjadi peradaban yang memang identik dengan worldview-nya itu sendiri. Itu worldview Islam begitu. Apa yang disebut sebagai nyata, benar itu. Nah, Profesor Alatas menggunakan kata nyata dan benar itu untuk menunjukkan bahwa orang Barat itu sudah terbelah pada persoalan itu. Orang Barat itu secara garis besar terpisah. Kaum rasionalis itu berpegang pada asas kebenaran, preposisional, meskipun bendanya nggak ada. Sementara kaum empirisis itu berpegang pada kenyataan yang ada, tampak mata, berarti dia benar. Dia tidak punya konsep batil di situ. Makanya kalau orang LGBT semuanya, berarti LGBT benar. Itu pandangan kaum empirisis. Dalam Islam nggak begitu. Nyata dan benar itu Tuhan yang menentukan. Hanya nalar kita mampu mencernanya, mampu mengelaborasinya. Itu dia. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam penjelasan Al-Farsala Nasiken begitu, worldview Islam itu bermula ya, Quran diturunkan kepada Nabi. Nabi mengekspresikan Quran dengan seluruh diri beliau. Perkataan, perbuatan, tindakan, kesetujuan, karakteristik fisik, karakteristik pribadi begitu. Ya, sehingga Quran, sirah dan sunnah itu adalah 3 sumber dasar yang dengannya kita tahu benih-benih worldview itu seperti apa. Menariknya adalah Nabi Muhammad itu sejak beliau lahir, sejak beliau hidup, sudah memberikan izin kepada para sahabat untuk beristihad. Tentu ajtahidu ra'i itu kalimatnya Mu'adz bin Jabal. Saya beristihad dengan nalar saya. Itu menunjukkan bahwa sejak awal umat Islam itu nalarnya dihargai. Nah, karena Quran itu berisi mukjizatnya adalah bahasa, dan bahasa itu adalah isinya kata-kata, maka Quran itu konsep. Yang konsep-konsep itu dibuatkan oleh hadis, lalu konsep-konsep dari Quran dan hadis itu dielaborasi oleh sahabat. Nah, para sahabat mengajarkan konsep-konsep yang mereka pelajari dari Quran, dari hadis, dari perihidup Nabi itu di Yaman, ke Irak, ke Iran, ke Afghanistan, ke India, ke Asia Tengah, ke Syria, Mesir, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan begitu. Nah, adanya wilayah-wilayah itu membuat konsep-konsep yang ada dalam Quran dan hadis itu menjadi semakin kompleks. Maka di zaman itu kita temukan semakin banyak lingkar-lingkar intelektual matangkan konsep-konsep kunci. Oke? Nah, maka ketika konsep-konsep kuncinya itu matang, konsep-konsep kunci yang dalam Quran itu nanti saling berhubungan menjadi satu jejaring. Itu yang disebut sebagai scientific conceptual scheme, kerangka konsep-konsep ilmiah. Nalarnya orang Islam itu menjadi sangat canggih saat itu. Jadi sangat canggih. Kalau adik-adik sekalian mau bertanya, kecanggihan nalar itu seperti apa sih? Ya, seperti kamu dengan orang di pedalaman itu. Kalau kamu bilang kepada orang pedalaman tentang inflasi, demokrasi, tentang moneter, mereka akan bertanya, kamu ngomong apa, Mas itu? Karena kerangka itu nggak ada di benak mereka. Nah, umat Islam itu setelah ketika orang Arab itu mereka jahiliyah ya, jahiliyah dalam makna moral maupun intelektual begitu. Ketika dia masuk Islam, kanalnya itu menjadi sophisticated. Jadi menjadi medan makna itu, jadi medan konsep yang semakin hari semakin canggih. Nah, konsep-konsep yang banyak matang dan berhubungan itulah yang nantinya menjadi benih pengetahuan. Nah, di awal-awal itu ketika
berbagai konsep itu masih dibincangkan secara acak tanpa dipilah-pilah, muncullah ilmu yang namanya fikih. Dan fikih itu dalam makna yang paling awal itu adalah ilmu yang membincangkan semua hal yang berkaitan dengan agama dan akhirat. Jadi agama dijalani di dunia, untuk akhirat itulah ya. Nggak ada pemisahan antara ibadah, akidah, moralitas, itu nggak ada. Ini ada pertanyaan nih, sekalian aja ya. Contoh, ada banyak, misalkan gini, makna manusia. Makna manusia dalam Islam dengan Barat berbeda jauh. Contoh, dalam Islam itu, seorang manusia dalam perspektif Islam itu, dia hamba, dia punya fungsi khilafah, dia punya akal terhubung dengan polop terhubung dengan nafas terhubung dengan ruh, ya. Lalu kemudian dalam diri manusia ada iman, ada amal. Itu kalau dibandingkan, disandingkan dengan konsep manusia menurut Barat, hilang semua tuh. Ya, bahkan bisa jadi bagi orang Barat, akal itu hanya otak. Kemudian pengendali manusia paling penting bukan aspek kognitifnya, tetapi aspek seksualnya. Ini kan pandangan behavioristik dan pandangan Freudian kan. Ya kan, nggak ada konsep iman, nggak ada konsep ilmu. Kalaupun ilmu, dia hanya sifat informatif, dia bersifat utilitarian, berguna, gitu. Tidak ada makna spiritual di situ. Nah, nanti ada banyak konsep yang berubah. Konsep Tuhan, alam semesta, manusia, pengetahuan, kebenaran, banyak sekali. Nah, itu dia. Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan baik begitu, dan kita coba renungkan, pahami, lebih-lebih kita buka penjelasan ulama, kita akan sadar bahwa ada banyak konsep yang terutarakan, dinyatakan, ataupun yang tidak diutarakan, tidak dinyatakan, tapi dijalani manusia hari ini yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau kayak tadi konsep tentang bekerja, nikah, punya anak, kemudian pensiun begitu. Dalam Islam kan nggak ada konsep-konsep itu. Konsepnya ya Anda mencari ilmu. Mencari ilmu untuk apa? Minal mahdi ilal lahdi. Ilmu untuk apa? Apa untuk bekerja? Yang paling penting bukan untuk bekerja, tapi beramal. Beramal itu beramal ibadah, berakhlak. Lalu di antara bagian amal itu adalah bekerja. Bekerja pun tidak dalam makna semata-mata mencari uang. Ada pengampunan di situ, ada fungsi akhirat di situ, ada fungsi khilafah. Khilafah itu artinya mengelola kehidupan di situ. Nah, itu banyak hal yang berubah. Tadi ada yang katakan nggak jadi, kalau nggak jadi tak lanjutkan dahulu. Nah, itu fikih dalam maknanya yang mula itu adik sekalian, dia adalah ilmu yang membincangkan semua ilmu. Makanya Oliver Leaman, ini orang Yahudi, dia ahli sejarah filsafat, buku-buku dia tentang filsafat Islam bagus sekali. Itu tahun 2016 atau 2017 itu Ustaz Hamid ketemu beliau di Turki. Ustaz Hamid konfirmasi untuk mengonfirmasi. Jadi Ustaz Hamid itu mengonfirmasi pernyataan lama Oliver Leaman. Ininya tanya, Prof, apakah Anda masih menganggap bahwa fikih dalam tradisi Islam itu persis kata filsafat dalam tradisi Yunani? Bayangkan, kata filsafat dalam tradisi Yunani itu dulu itu adalah sebuah kata yang menghimpun banyak ilmu, metafisika, logika, fisika, politik, ekonomi domestik, kemudian itu adalah topik-topik yang ada dalam ilmu yang namanya filsafat. Sedangkan fikih itu di situ ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada halal haram. Bahkan kalau bicara ibadah itu ada tentang ada taharah, sholat, zakat, puasa, haji. Muamalah itu tentang nikah, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, banyak itu. Kepemimpinan, nasbul imamah, memilih pemimpin, ya kan. Nanti saya dapat di Padang ya. Dulu ada Haji Abdul Rahim, bapaknya Bang Imaduddin Abdul Rahim.
tokoh penting ITB, tokoh penggerak Salman ITB. Itu di tahun 30-an tuh Haji Abdurrahim itu mengatakan tentang surat Al-Maidah ayat 51. Haram memilih pemimpin Kristen dan Yahudi. Di penjara tuh sama Belanda tuh. Nah, jadi yang sekarang hanya pengulangan kejadian hari itu saja. Tadi Haji Abdurrahim ulama di Pariaman ya. Nah, itu dia. Itu sekalian. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dan tadi ketika fikih masih gitu itu mazhab itu mazhab wilayah. Makanya ada istilahnya mazhabnya orang Hijaz, mazhabnya orang Mekah, Madinah, Yaman, Irak, Syam, Mesir, ada mazhab-mazhab wilayah. Tapi kemudian nanti ada fase namanya fase disipliner. Fikih itu mulai dipilah. Fikih besar itu persoalan teoritik, fikih kecil itu persoalan praktik. Nah, nanti setelah belakangan tidak hanya pemilahan tapi penamaan. Fikih itu nanti merujuk kepada persoalan-persoalan praktik, sementara persoalan teoritik dan keyakinan itu dibahas dalam persoalan ilmu kalam. Karena di situ sudah melibatkan logika dan penalaran. Ilmu-ilmu yang lain mulai tertata, tafsir dan ilmu-ilmunya, hadis dan ilmunya. Fikih pun juga kemudian turunannya terbentuk usul fikih, qawaidnya, maqasidnya. Termasuk ketika worldview Islam itu sudah dikokohkan oleh berbagai jenis ilmu yang bermacam-macam itu dia mampu untuk menyerap ilmu-ilmu dari peradaban lain, dari peradaban asing itu. Ketika filsafat Yunani sampai ke dunia Islam, ya memang menimbulkan kebingungan. Makanya ada istilah falasifah, para filosof yang akidahnya bermasalah. Ada kaum mistik yang sufismenya itu bermasalah. Tapi meskipun ada masalah di situ, Islam mampu menegaskan adanya ilmu-ilmu baru yang sudah di-screening, jadi yang di-screening dari ilmu-ilmu kuno. Orang nyebutnya ulumul awal atau ancient knowledge itulah yang diserap, dielaborasi, dikembangkan. Maka kemudian muncul ilmu-ilmu, ada kimia. Kimia Islam itu sudah beda dengan alkemi Mesir yang ada yang pernah baca novel Paulo Coelho itu enggak? Alkemis itu. Jangan-jangan kamu tahunya komik Full Metal Alchemist itu. Itu lain cerita itu. Nah itu dia sudah tidak mengandung sihir. Kita bicara astronomi ya, falak itu tidak lagi bercampur dengan astrologi, ramalan. Ya, ketika tentang tabiiyat itu sudah tidak lagi bicara dewa-dewa dan sebagainya dan sebagainya. Nah dari situ kemudian kita temukan bahwa worldview Islam yang karakteristik ya. Yang karakteristiknya apa? Dia bersandar sifatnya ilahiyah ya. Dia bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tauhidik ya. Tauhidik itu dia merujuk kepada aspek-aspek kesatuan ya. Tuhan yang satu, sumber ilmu yang satu, sumber wujud yang satu, kesatuan ilmu, kesatuan realitas dan sebagainya. Lalu kemudian dia tidak hanya bersumber pada nalar ya. Worldview Islam itu mengakomodir wahyu, mengakomodir nalar, mengakomodir indera, mengakomodir intuisi. Nah itu worldview Islam. Terus kemudian ada aspek sawabit dan mutaghayyiratnya, ada aspek permanennya, ada aspek yang bisa berubah dan sebagainya. Nah, worldview Islam itu menjadi lebih jelas ketika diperbandingkan dengan worldview lainnya. Di antaranya apa? Worldview Barat. Nah, worldview Barat itu ada sekalian. Yang disebut Barat itu apa? Yang disebut Barat itu adalah hasil akumulasi kebudayaan-kebudayaan lain yang meliputi filsafat dan etika Yunani, kemudian hukum tata pemerintahan Romawi, kemudian yang ketiga adalah aspek-aspek keagamaan Yahudi Kristen. Jadi Kristen itu kalau orang menganggap Barat itu Kristen itu benar sekaligus salah. Benar karena secara formal mereka Kristen. Salah karena yang membentuk Barat bukan. Nah itu dia. Oke ya, harus dipahami di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah jangan anggap bahwa orang Barat itu
mereka juga menyimpan apa? Nilai-nilai lokal seperti kepahlawanan, nasionalisme, kebanggaan diri, khas orang-orang Jerman, orang Inggris, orang Prancis ya. Ini pertandingan Inggris, Prancis, Jerman di Piala Dunia siapa yang menang ini? Ya kan? Nah itu bangsa-bangsa itu bukan hanya menangan di Piala Dunia, mereka dalam peradaban Barat itu membentuk. Jadi salah satu urat nadinya peradaban Barat itu ya tadi negara-negara yang Piala Dunia tadi. Ya. Apa lagi? Nah ini dia yang jangan anggap orang Barat itu sepenuhnya rasional. Kalau orang Barat itu sepenuhnya rasional, nggak mungkin Thor itu muncul menemani Iron Man ya. Coba kamu bayangkan, tokoh-tokoh Avenger itu kan mewakili kebudayaan dan tren yang berbeda. Kaum nasionalis diwakili Kapten Amerika, pecinta teknologi diwakili Iron Man, pecinta dewa-dewa diwakili Thor, pecinta kaum feminis diwakili siapa itu Black Widow, macam-macam itu. Orang-orang kulit hitam diwakili nanti akan ada tokoh apa namanya berkulit hitam begitu. Ini dia seperti itu kan. Nah, tetapi kembali tadi jangan anggap bahwa orang Barat nggak percaya tahayul. Kalau tahayul tuh nggak ada, nggak mungkin Conjuring laku sebagai sebuah film. Nggak mungkin Harry Potter laku sebagai novel dan film. Nggak mungkin Lord of the Ring laku sebagai novel dan film. Itu laku karena dalam alam bawah sadar mereka kepercayaan tentang yang mitologis itu masih ada. Nah, yang orang Barat itu punya nalar saintifik itu sebenarnya adalah Islam itu. Khususnya adalah penerjemahan karya-karya ulama Islam di Prancis bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Andalusia dari tahun 900-an, tahun 1000-an sampai tahun 1500-an, 1600-an. Itu bahkan bukan hanya sekedar translation era, tapi translation age, zaman-zaman penerjemahan. Makanya tidak mengagetkan kalau nanti tahu nggak kampus-kampus besar dunia itu asalnya dari dunia Islam. Ya kan kampus-kampus besar itu kan yang paling tua kan Zaitunah di Mediterania kan. Kemudian Korowiyin di Maroko itu di Mediterania tahun 850-an. Al-Azhar ya itu masih dekat dengan Mediterania itu. Nah, itu. Nanti kampus-kampus besar di Eropa juga dimulai dari Mediterania, Bologna. Yang di Prancis karena dia penerjemahan ya, Paris ya, Universitas Paris. Itu rata-rata berdirinya Bologna itu yang paling tua katanya itu tahun 960 dan 70-an. Sementara sisanya setelah tahun 1000, Oxford setelah tahun 1000, Paris setelah tahun 1000 dan sebagainya setelah tahun 1000. Nah, dan apa namanya dari sekarang jangan kaget kalau banyak pemikir Eropa itu yang pendeta misalkan tetapi Aristotelian, pendeta tapi Gozalian. Ya. Aquinas ini kan pendeta tapi Gozalian kan. Nah itu dia. Lagi ada pertanyaan kita coba jawab dulu deh. Bagaimana menanamkan worldview ya dasar ya belajar Islam sebetulnya ya. Belajar Islam. Makanya tanpa kita meremehkan fenomena hijrah itu juga penting ya. Hijrah dimulai dengan dia berubah dahulu dari nggak sholat ke sholat, dari tidak menutup aurat menutup aurat, dari yang tadinya Islamnya hanya sekedar identitas sosial menjadi bagian dari spiritualitasnya. Lalu dia mulai menganggap bahwa ngaji itu kebutuhan. Nah, ngajinya berkembang dari yang namanya dari yang ngajinya itu dari dasar-dasar akidah dasar, fikih dasar, akhlak nenek sampai kemudian nalarnya itu betul-betul berkembang menuruti pandangan hidup Islam. Nah, tapi secara lebih detail itu bahasan dakwah dan pendidikan ya. Mungkin waktu saya terbatas lah ya untuk menguraikan ini. Tapi mungkin kita singgung lagi. Nah, termasuk pertanyaan yang sifatnya praktis ya, tetapi karena kepraktisannya itu pula jawabannya menjadi tidak tunggal itu. Nanti akan sangat dipengaruhi oleh situasi siapa yang mengajak, siapa yang diajak, lingkungannya bagaimana, momennya bagaimana. Nah, itu menjadi sangat teknis sekali. Itu mungkin. Tapi saya kembali dahulu, adik sekalian. Tadi Barat itu, tetapi kemudian jangan anggap ketika orang-orang Barat itu banyak dipengaruhi oleh Islam, lalu kemudian pengaruh Islam itu masih ada sampai sekarang ya, enggak.
Betul, Rene Descartes, bapak rasionalisme, bapak modernitas itu dipengaruhi Imam Ghazali, itu nggak bisa dibantah. Ya, Hamdi, ya, mantan Menteri Agama Mesir, ya, beliau ketika doktor di München apa ya, kalau nggak di München di Leipzig begitu. Dia menemukan di München, beliau menemukan di Leipzig itu, perpustakaan Leipzig itu, buku Mungkit Minad Dolalnya Imam Ghazali, miliknya Rene Descartes. Itu isinya penuh coretan katanya. Itu kata Hamdi Zakzuk. Nah itu ya. Nah itu mengagetkan. Meskipun awalnya orang Barat itu ketika menyerap Islam itu mereka mengalami keguncangan, kebingungan. Mungkin istilah sekarang liberalisasi itulah ya. Jadi orang Barat itu menjadi liberal untuk ukuran kebingungan mereka sebagai seorang Kristen terhadap karena dipengaruhi oleh worldview Islam kan kurang lebih begitu. Kalau sekarang kan dibalik, ketika orang Islam ya gagal menghadapi kemodernan yang sangat dipengaruhi oleh worldview Barat sekuler. Nah, itu kan liberal, sekarang kan maknanya seperti itu. Nah dulu orang Eropa juga begitu. Orang Eropa dia bingung itu, tapi kemudian dalam kebingungannya karena mereka terus mengembangkan diri, mereka meninggalkan kekristenan, mereka menyerap Islam, mereka menghasilkan kemodernan. Hanya kemudian karena memang basis penalarannya sudah sejak awal tidak punya basis worldview yang kukuh, dipengaruhi oleh Islam yang mereka tolak secara ritual dan teologis, tetapi mereka serap aspek saintifiknya. Modernitas itu nanti menghasilkan aliran yang bertubrukan. Rasionalisme nggak cocok dengan empirisisme. Nanti coba didamaikan dengan filsafat kritisnya Kant. Tapi ternyata murid-muridnya Kant ini membentuk aliran yang lebih ekstrim. Orang idealis itu adalah rasionalis yang lebih ekstrim. Orang positivisme itu adalah orang-orang empiris yang lebih ekstrim. Lalu kemudian nanti ada yang mencoba membongkar kebenaran, membongkar realitas. Namanya postmodern ya. Dan adil sekarang kalau kalian cermati, tadi banyak perubahan itu bermula dari Prancis. Ya. Modernitas dan rasionalisme itu dari Prancis, dari Descartes. Ya. Karena penerjemahan dari situ kan. Lalu kemudian kamu nanti temukan positivisme Kantian itu juga dari Prancis. Ya, terus kemudian apa lagi? Filsafat-filsafat postmodern, ya, strukturalisme, dekonstruksi, ya, Prancis itu macam itu. Nah, dari situ kita temukan bahwa worldview Barat itu apa? Dicirikan yang membentuk worldview Barat itu ya tadi aliran filsafat tadi macam-macam tadi, rasionalisme, empirisisme, pragmatisme model Amerika. Pragmatisme itu filsafat orang Amerika ya. Lalu sekulernya ya, anti metafisikanya iya. Ya, meskipun kalau ditarik garis besar itu ada model ya, pluralisme postmodern. Ya, tapi kalau rasionalisme, empirisisme, sekuler itu modern ya. Tapi kalau kemudian dikumpulkan jadi satu, Profesor Laras menyimpulkannya apa? Worldview Barat itu satu ya dualistik. Pasti dualistik. Kalau ada kenyataan pasti dipisahkan. Misalkan nalar tubuh dengan nalar, reason and revelation, mind and body, head and shoulder. Nah, itu merek sampo itu. Oke. Dua apa? Barat itu humanistik. Humanistik itu artinya apa? Manusia adalah ukuran kebenaran. Gitu. Oke. Yang ketiga, Barat itu mengandaikan bahwa dunia ini hanya di sini saja. Jadi kenyataan dan kebenaran itu hanya terbatas di sini. Itu termasuk konsekuensi anti metafisika itu begitu. Kemudian yang keempat itu adalah, saya lupa yang keempat, yang kelima adalah konsep tragedi. Orang Barat itu selalu mengandalkan konsep tragedi. Makanya kalau kamu lihat film-film Avenger, itu selalu dicirikan dengan cengengesan, yang menertawakan derita, dan berujung dengan kehancuran. Itu jadi ada kayak pola yang sama ya. Captain America, Iron Man, Superman, Supermi, Indomie, ya, terserah lah apapun itu.
Adik sekalian, mungkin itulah ya, ya kalau sekedar ini pengantar, sangat pengantar adik sekalian. Jangan merasa bahwa kalau setelah penjelasannya Anda langsung paham, karena ini adalah ya sifatnya ocehan sajalah ya, berbagi cerita saja. Tapi sembari saya mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan, eee, ini, menciptakan batu yang sangat berat sampai tidak bisa, ini secara logika ini salah ya. Menciptakan sesuatu yang tidak dimampui itu sebenarnya nggak bisa. Bukan nggak bisa karena Allah tidak bisa, bukan, tetapi secara logika itu dia bertentangan. Ya, dalam ini pernyataan ini sudah salah sejak awalnya. Jadi tidak perlu ditanggapi begitu. Bahkan orang ateis pun juga tidak bisa untuk menjawabnya. Karena itu memang apa namanya ada pada lingkaran kebingungan yang memang berasal dari kedudukan premis-premis yang bertentangan sejak awalnya. Oke, terus kitab dari agama itu bisa dijadikan sumber atau masih Nabi Sulaiman dan kita percaya apa? Ya, pertama begini, kalau melihat mah siapa yang melarang ya? Maksud melihat ini nggak boleh ya. Ya lihat-lihat aja. Ya kan, kalau mau baca ya tinggal keperluannya. Kalau keperluanmu membaca itu adalah untuk mengimani ya kan haram kan, bukan kekufuran. Tapi kalau kamu membaca kepentingannya adalah untuk karena kamu studi agama-agama atau karena kamu ingin berdakwah kepada mereka, ya itu memungkinkan. Bahkan bisa jadi menjadi sunnah, bahkan jadi wajib, karena kebutuhanmu untuk menggunakan hal itu sebagai bekal untuk mendakwahi mereka, itu begitu. Tapi kalau sekedar iseng ya jangan, nggak boleh gitu. Sekedar iseng nggak boleh, itu dia. Dan kitab-kitab lama itu, kalau kita mengikuti akhlak Quran ya, kita mengikuti bahwa, sebagiannya benar, sebagiannya salah, gitu aja. Sebagiannya benar tuh, kenapa? Karena memang faktanya, banyak informasi yang ada di dalam situ adalah warisan dari para nabi begitu, dari Nabi Musa, Nabi Isa. Hanya kemudian di bagian mananya, kita yang tidak mudah untuk memastikan. Ketika kalimat-kalimatnya mirip dengan Quran, yang kita afirmasi, oh itu benar. Jadi Quran sebagai penyaringnya, itu dia. Sebaliknya, ya sebaliknya, apa namanya, sampai mana tadi lupa saya. Al-Quran sebagai penyaringnya tadi ya. Tetapi di sisi yang lain Quran juga mengatakan bahwa kitab-kitab lama tersebut sudah ada takdzibnya, ada pendustaannya, ada tahrifnya, ada proses editingnya, ada proses apa namanya, yaquluna alallahi kadiban, ada kedustaan atas nama Allahnya, ya, yastaru bihi tsamanan qalilan, ada pemalsuannya karena untuk mendapatkan dunia, pendeta mengeditnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka cuman bisa kita katakan bahwa ada sebab, tapi kebutuhan untuk membaca di antara yang mengalami pikiran mereka, memerlukan apa namanya, jawaban yang presisi sebelum bertemu dengan mereka, maka begitu. Ya seperti kita temukan kan Zakir Naik gitu ya, belum menghafal Bible misalkan, nah itu karena keperluan berdakwah. Jadi kalau kita cuma iseng-iseng nggak ada kerjaan, yang mending baca Terelia aja mas, ya kan, baca novel aja itu kalau nggak ada kerjaan. Nah, mungkin itu adik sekalian, semoga bermanfaat, tetapi ini sekedar pengantar ya, pelajari terus. Bahkan saya pribadi juga dalam kondisi tadi ke toko buku Kristen itu juga untuk mengasah pemahaman tentang worldview tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, syukran Ustadz atas materinya. Beberapa pertanyaan di kolom chat mungkin sudah dijawab Ustadz. Barangkali penanya ingin mengembangkan pertanyaan, silakan. Apakah dari Ikhwah semua, adakah yang ingin masih ditanyakan, silakan. Mungkin bisa disampaikan langsung. Ada yang raise hand dari Syahrial Fadilah. Kalau jika ada pertanyaan, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Manggilnya apa ini ya? Kalau di mohon izin saya dari Unpad. Panggil aja Pak, nggak masalah. Oh iya, Pak Anton, Ustadz Anton. Mohon izin bertanya, Ustadz.
karena ini apa yang menyelenggarain FISIP ya, betul buat? Benar ya, FISIP. FISIP, Ustadz bolehkah kira-kira memberikan contoh fenomena itu tadi ya, perbedaan ketika satu kata, suatu konsep atau suatu fenomena worldview of Islam dengan menggunakan worldview of Islam dengan menggunakan Western worldview, tapi dalam apa namanya, aspek politik dan pemerintahan begitu, Ustaz. Mungkin bisa ngambil contoh di Indonesia atau dimanapun terserah, Ustaz. Tapi case-nya itu politik pemerintahan begitu. Oke. Contoh nih, ketika menggunakan kata syuro, ya, beberapa pemikir Indonesia misalkan ya yang liberal atau mungkin nggak sampai liberal lah, kadang-kadang tuduhan liberal itu terlalu menyakitkan begitu. Tapi mungkin yang framework berpikirnya agak kacau itu, dia ingin mewakili kata demokrasi dengan syuro. Nah ini kan salah sebetulnya, karena syuro dalam makna Islam itu beberapa bagiannya memang mirip demokrasi, yang di situ melibatkan orang berargumen, kemudian ada proses tarik ulur argumen di situ, ada penerimaan atas argumentasi yang dominan atau yang lebih kuat begitu. Tapi nanti perbedaan mendasarnya apa yang membedakan antara syuro dengan demokrasi? Pertama, pijakannya syuro itu mendudukkan Tuhan, sementara itu seawal sekuler. Hanya kemudian kasus politisi Indonesia awal itu memang yang luar biasa ya. Orang Masyumi lah ya, mereka memimpin solusinya itu yang kita. Tapi kalau dilihat secara filosofis, basis kata syuro itu berketuhanan, basis kata demokrasi benar, kan begitu. Karena demokrasi itu muncul untuk menolak gereja kan sebetulnya, kan begitu. Terus kemudian yang kedua apa? Ketika orang membicarakan syuro, yang bicara dalam syuro itu tidak semua orang, tapi orang yang punya kapasitas keilmuan. Jadi syuro itu bukan untuk semua orang berhak bicara, tidak. Kalau demokrasi dikatakan one man one vote, dalam syuro tidak. Dalam syuro ahlul bicara. Ya, dalam artian kalau bicara asal bicara, semua orang bebas bicara. Tapi yang dipertimbangkan pembicaraannya hanya yang berotoritas. Dalam mekanisme one man one vote itu konsekuensinya terlalu panjang. Ketika kemudian perang opini dimenangkan oleh yang punya duit lebih banyak, lalu kemudian orang yang tidak punya basis ilmu sudah terpengaruh permainan opini itu dan kemudian memilih, berarti kan tidak berangkat dari ilmu, tapi kan berangkat dari itu contoh. Lagi syuro itu nabrak syariah, demokrasi bisa sampai memunculkan, saking sekuler yang memunculkan ayat kitab suci tidak boleh melanggar konstitusi. Nah, dalam syuro nggak bisa. Lalu kemudian selanjutnya apa? Itu ketika dia diselenggarakan, itu Islam itu menjadi nilai baru. Kemudian ketika dia mengakomodir non-Muslim, nilai-nilai yang dimiliki non-Muslim itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau demokrasi tinggal siapa yang, bahkan ada kecenderungan agama tidak terlibat di itu. Nah, itu contoh kata syuro. Dan contoh yang lain, ketika salah satu provinsi Indonesia menyamakan antara civil society dengan masyarakat madani. Nah, itu dia kan, kalau antum pernah mencermati ada pemikir Muslim Indonesia ya, yang mungkin kita nggak bersepakat lah di beberapa bagiannya, itu menerjemahkan civil society dengan masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu kan sebetulnya adalah kata yang diambil dari kata Madinah. Ya kan, sementara civil society itu konsep bernegara bangsa yang ideal menurut masyarakat barat yang sekuler kan begitu. Nah, Madani itu bicaranya adalah Madinah. Madinah itu basisnya adalah din, agama. Dan agama di sini adalah Islam. Dan Islam di sini dipahami dengan ilmu begitu. Dia sangat dominan makna Islam. Sedangkan civil society itu pijakan awalnya adalah sekuler karena menganggap bahwa agama mengandung persoalan.
intimidasi yang dilakukan gereja terhadap pemeluk agama Kristen, lebih-lebih melalui institusi penyiksaan yang namanya itu membuat kepercayaan kepada yang namanya gereja itu sudah turun jauh. Makanya cara paling aman untuk menyelenggarakan negara dan kebangsaan itu dengan tidak melibatkan agama. Lalu aspek yang lainnya adalah civil society itu aspek pentingnya adalah law enforcement, penegakan hukum. Tapi kalau dalam masyarakat madani, ilmulah yang menghasilkan kesadaran hukum. Hukum itu berlaku hanya jika dibutuhkan. Karena asalnya manusia berkesadaran hukum. Tapi dalam kasus masyarakat madani, kesadaran hukum itu tidak menjadi penting. Tetapi penegakan hukum itu yang lebih dominan. Makanya kita temukan dalam nalar civil society yang lebih penting menghukumnya, bukan pada menuntun hukum seseorang. Nah, lebih-lebih kemudian dalam konteks civil society, meskipun kemudian nanti dalam konteks manusia yang menyimpang, Madinah, konsep kepemimpinan Madinah dengan segala bentuknya, dengan civil society, ya semuanya bisa dibajak lah ya. Kita paham itu. Tapi konsep dasarnya memang berbeda. Nah itu ya, di antaranya itu. Tapi informasi yang dalam artian yang bisa saya jelaskan sangat terbatas karena saya tidak persoalan politik begitu. Wallahu a'lam. Semoga Syahrial. Oh, Unpad ya, Syahrial ya. Oh, insyaallah 66. Betul, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustadz dan penanya. Apakah ada dari ikhwah yang lain ingin bertanya? Silakan, boleh disampaikan di chat maupun disampaikan langsung. Tafadhol kepada ikhwah yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Oke. Perkenalkan, sebelumnya nama Arya dari Ilmu Komunikasi 18 FISIP UNAN. Ingin bertanya kepada Ustadz Anton. Juga terkait dari pertanyaan dari Mas Syahrial tadi yang bertanya tentang apa tadi? Ya, tentang itu ada demokrasi yang jawaban dari Ustadz tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, saya pernah juga mendengar dari kajian salah satu Ustadz tentang bagaimana sistem pemerintahan dunia gitu kan. Dan Ustadz itu mengatakan kalau demokrasi ini sebenarnya bukan ajaran yang dianut oleh Islam sebenarnya. Bukan tidak bisa, tapi kurang bagus dari jika terbanyak di situ adalah karena ini demokrasi ini penentuan keputusan itu bukan kan yang Yunani yang menciptakannya sehingga tidak sesuai dan keputusannya itu kata Ustadz tadi vote masing-masing orang seperti tidak berkefaah setiap orang untuk melakukan pemilihan itu. Lebih baik itu diwakilkan kepada orang-orang yang berkefaah seperti misalnya ulama dan sebagainya. Dan juga beberapa sistem lainnya di Indonesia juga kayak bank konvensional yang dilakukan itu kayak secara umum sudah menjadi kebiasaan orang untuk menggunakan bank konvensional. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan, sistem pemerintahan seperti apa yang baiknya digunakan oleh rakyat Indonesia gitu, yang mana itu bisa sesuai dengan syariat Islam dan ya mungkin itu saja Ustaz, dikembalikan. Nah, jadi terima kasih Arya. Yang pertama begini, kalau kita masuk ke Yunani, sejak awal memang demokrasi itu oleh orang-orang Yunani dipersoalkan. Ya, karena dia bermasalah ya, karena dia menyetarakan manusia pada umumnya pada satu tingkat yang setara. Itu bagi orang-orang Yunani yang berkesadaran ilmu itu sebetulnya menyimpang. Hanya orang Yunani sendiri memilih menggunakan sistem polis. Polis itu adalah sistem negara yang kecil, yang orangnya terdidik dan semua berhak bicara. Dalam bagian tertentu ada mirip suronya gitulah. Tetapi istilah demokrasi itu nanti sampai
zamannya Immanuel Kant itu istilah demokrasi bermasalah. Tapi setelah itu demokrasi dielaborasi oleh para pemikir Eropa menjadi sebuah sistem yang menjanjikan satu solusi bagi kondisi politik Eropa yang selama ini bermasalah, yang dikuasai oleh Kristen, di mana pendetanya korup, yang mereka berselingkuh dengan para raja yang juga sama korupnya. Itu demokrasi menjadi solusi dalam konteks masyarakat saat itu. Bagaimana dengan Islam? Nah begini, satu, demokrasi, dan nanti tadi Anto menyebutkan tentang bank konvensional misalkan, itu sebenarnya hanyalah bagian dari isu kemodernan. Kemodernan itu dalam bahasa Inggris adalah modernity, itu adalah sebuah kata yang mewakili satu model pandangan hidup, satu model penalaran, satu model kebudayaan, bahkan peradaban yang relatif baru bagi umat Islam. Yang karena kekuatannya umat Islam dalam kondisi agak kalah, terhegemoni begitu, sehingga perlu memberikan respon yang tepat. Nah, di tahun 1900-an, bahkan sampai tahun 1950-an, 1960-an, kita harus jujur bahwa para ulama kita itu seperti gagap menghadapi kemodernan. Karena memang sulit, nggak mudah. Dan kita tentu berdoa yang baik-baik untuk mereka. Misalkan ya kita temukan Abduh, dia punya rumusan tentang, kan beliau disebut sebagai pemikir modernis ya. Lalu kemudian sampai kita terbelah antara tradisionalis dengan modernis. Ya nanti secara praktis kayak di Padang kita tahu ya, antara kaum tua dengan kaum mudanya berbenturan ya itu kan. Lalu kalau di Indonesia menjadi lembaga kayak Muhammadiyah dan NU, di Mesir jadi Ikhwanul Muslimin dan Al-Azhar begitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita seperti gagap menghadapi kemodernan. Itu adalah kondisi yang Allah takdirkan lah ya, namanya begitu. Hanya sekarang pertanyaannya adalah setelah kita mampu melewati tantangan kemodernan awal itu selama puluhan tahun, bahkan sudah melewati 100 tahun, kita harus bergerak lebih jauh untuk menggali konsep-konsep penting dari tradisi intelektual kita untuk memberikan jawaban yang lebih sesuai dengan berbagai problem kemodernan yang makin tampak masalahnya. Gitu kan. Kalau dulu belum tampak masalahnya, kalau sekarang kan sudah mulai tampak cacatnya, tampak masalahnya, tampak kacaunya begitu. Seiring juga bertambahnya pemahaman kita tentang kemodernan itu sendiri kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau secara khusus tentang politik dan apakah Islam politik tertentu, kalau kita baik jujur untuk kita akan mengatakan bahwa Islam tidak mengatur tentang tata pemerintahan. Itu Islam tidak ada. Itu tidak ada. Demokrasi dalam makna filosofis kita menolak. Yang manusia disetarakan, bahkan kecenderungan sekulernya kita tolak. Tetapi demokrasi sebagai sebuah penata laksana negara, inilah yang kemudian bisa kita pertimbangkan. Bisa kita pertimbangkan. Nah, itu dia. Nah, ketika demokrasi sebagai sebuah penata laksanaan negara itu falsafah yang disesuaikan di sana sini, yang pada akhirnya tidak bertentangan dengan prinsip, misalkan suara terbanyak tidak bisa menggeser ketetapan syariat, ya. Kedudukan ulama suaranya tetap punya bergening dalam penentuan undang-undang, sebagian hukum fikih menjadi perundangan, lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi kenegaraan dikembangkan selama tidak bertentangan dengan Islam. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu bisa kita pertimbangkan. Nah, menurut saya yang kemudian perlu terjadi adalah kita perlu menggali lebih dalam hasanah kita dan hasanah barat sendiri terus-menerus untuk menambah. Nah, itu dia. Kalau ada yang menggunakan istilah khilafah, hargai saja, tidak ada masalah. Hanya kalau kemudian sebaliknya, kalau yang dikehendaki adalah demokrasi sekuler, itu yang kita tidak bisa bersepakat. Karena asalnya bernegara, berekonomi, berpolitik, bersosial dalam Islam itu adalah bagian dari keagamaan. Maka jangan sampai kemudian kita menciptakan satu keadaan, satu sistem, tata laksanaan kenegaraan yang ternyata bukannya membawa kita kepada kesalihan, bukan membawa kita kepada ketaatan, malah sebaliknya membawa kita terseret jauh keluar dari agama kita. Mungkin itu Arya sekedar ya berbagi pandangan lah ya. Semoga bermanfaat jawabannya.
tentu antum bisa pertimbangkan untuk antum elaborasi sendirilah ya. Wallahu a'lam. Baik, syukur kepada Ustadz yang bertanya. Ada pertanyaan lagi di Ustadz di kolom chat, itu dari Deni Muharram Dani. Worldview Islam itu banyak mengambil ilmu dari ilmu kalam, namun hari ini ilmu kalam mendapat serangan keras dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Apalagi terhadap kalam Asy'ari. Bagaimana Ustadz melihat ini dan seperti apa kita menyikapinya? Baik, apa namanya, ini juga termasuk persoalan yang pelik ya. Pertama, umat Islam harus mampu menghargai ulamanya sendiri meskipun berbeda pendapat. Saya termasuk memilih, saya pribadi secara akidah lebih cenderung kepada salafiyah yang lebih simpel ya, yang lebih tunduk pada dalil begitu. Tetapi saya dalam posisi menghormati orang-orang yang berkecenderungan kepada Asy'ariyah. Karena faktanya perbedaan di antara keduanya itu sudah berlangsung ratusan tahun. Nanti mau apa coba? Dan ulama-ulama besar umat Islam itu ada di dua kubu itu. Kalau dia nggak Asy'ari, ya ada di kubu Salafi. Kalau nggak Salafi, Asy'ari. Maka namanya pandangan Yusuf Qaradawi atau Ustadz Amal Fatullah, kakaknya Ustadz Hamid, yang menganggap bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Salafi maupun Asy'ari begitu, itu menurut saya lebih win-win solution. Di mana ketika pada persoalan-persoalan purifikasi, meluruskan kembali pandangan agama kita bisa mempertimbangkan pandangan Salafi, bahkan sebagian pandangan yang disebut Wahabi begitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana basis falsafah kita berhadapan dengan kemodernan, ya, kemudian menata kembali worldview kita yang worldview yang memerlukan penjelasan rasional, itu kita sangat perlu mempertimbangkan orang Asy'ari. Dan dulu kalau kita bandingkan dengan kondisi perang salib, kita akan temukan bahwa Imam Ibnu Qudamah itu guru Salahuddin Al-Ayyubi yang Asy'ari. Ibnu Qudamah itu Salafi, tapi Salahuddin itu Asy'ari, dan keduanya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, tentu itu satu jawaban kesederhanaan yang tentu bisa kita perpanjang di lain waktu lah ya. Adapun kemudian berkaitan dengan buku Syahrial, bisa tinggal ketik saja Islamic Worldview, insya Allah nanti akan bermunculan. Sekarang sudah lebih banyak. Nah, nanti silahkan, nanti paper-paper akan bermunculan di situ. Termasuk buku-buku, coba antum ketik saja Worldview Islam, begitu di internet, itu pasti nanti akan bermunculan bukunya. Ya, di antara babnya tentu prolegomenanya Syekh Naqi Al-Atas ya. Ini babon ya. Ini yang babon ya. Ini juga termasuk yang penting. Ya. Yang kedua, kemudian tulisan-tulisannya Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi dan rekan-rekan beliau sama orang-orang INSIS, murid-murid Syekh Naqi Al-Atas di ISTEK dan di KSIS itu semuanya relatif pijakannya worldview. Sehingga ketika kita membaca kumpulan karya-karya itu apa namanya, kita akan ya mulai menguat lah ya pandangan hidup Islam kita yang memang kita butuhkan untuk konteks-konteks penalaran, intelektualisme, kajian akademis ya, itu seperti itu. Mungkin itu, mohon maaf, kami sudah adzan nih kebetulan, dan yang adzan di samping tembok saya ini, orang ini tinggal di pondok juga. Ya, jazakumullah khair, Syahrial dan kawan-kawan lainnya. Baik. Mungkin barangkali itu kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustadz Antonius Munanto. Mungkin jika masih ada pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu, mungkin bisa disampaikan lewat grup dan sebagainya. Mungkin sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan doa. Sebelumnya kami ingatkan agar ikhwah semua jemaah yang hadir mengisi presensi yang ada di kolom chat. Mungkin pembacaan doa langsung disampaikan oleh Akhi Muhammad Nur. Kepada Akhi Muhammad Nur, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa fainal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita tutup agenda kita pada kali ini. Terima kasih kepada jemaah yang hadir, terutama kepada Ustadz. Untuk menutup kegiatan kita pada ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada panitia dari FSI GIF FSI Visip Unan yang telah mempersiapkan kegiatan. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala kulli hal. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan. Kami tutup. Alhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khairan Ustaz.